Sampai akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Kalau Hai, apa kabar? Balik lagi bersama gue Septian. Kalau kalian yang baru banget ngeliat channel ini, please comment and subscribe. Eh, Kalau kita bahas-bahas sesuatu tentang bangunan tua, nggak mungkin banget bangunan itu nggak punya cita-cita mistis atau cerita-cerita yang seru untuk dibahas kan. Kali ini gue bakal ngebahas satu kampus di Yogyakarta, yaitu UGM, Universitas Gadjah Mada. Siapa sih yang nggak kenal UGM? Kampus yang menghasilkan bibit-bibit unggul kayak Presiden Joko Widodo, kayak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar. Kita nggak ngebahas tokoh-tokoh tersebut, kita bakal ngebahas sesuatu yang jadi mitos urban legend di kampus UGM. Oke, sebelum kita lanjutin cerita, tolong subscribe, jangan lupa comment and share ya. Yang pertama, Mbak Rohana di Jembatan Pertanian. Sebenarnya menghubungkan Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Pertanian yang terkenal banget dengan sosok wanita berkerudung yang sering mundar-mandir. Sebenarnya kalau menurut gue bukan berkerudung ya, kalau berkerudung kan yang kayak di kerudungnya kayak di gini kan, apa sih namanya, gitu kan, kerudung kayaknya bukan kerudung tapi kayak selendang gitu di atas itu gue nggak tahu ya, kayaknya nggak mungkin banget kok setan pakai kerudung, nggak mungkin banget kok setan pakai kerudung kan. Dan mitos ya, katanya ada cewek tuh yang mundar mandir di jembatan itu, terus tiba-tiba cewek itu lompat dari jembatan dan dilihat ke bawah tuh sebenarnya nggak ada. Gue merinding, gue kok bahas-bahas kayak gini merinding coy. Nggak, itu tuh menurut gue emang jembatan itu tuh kalau kata gue emang kelihatan serem, karena kan kelihatannya juga jarang dilalui. Terus kata orang-orang situ juga kenal dengan Mbak Rohana ini. Dan saat dicek ke bawah itu nggak ada orang yang loncat, nggak ada mayat yang bekas, nggak ada mayat jatuh dari jembatan itu nggak ada. Itu ya jadi buah bibir sampai sekarang, jadi urban legend. Semua mahasiswa yang mahasiswa pertanian dan mahasiswa fakultas kedokteran hewan pasti tahu cerita ini. Yang kedua, Mbak Yayuk. Kalau kalian dari fakultas ekonomi pasti kalian tahu tentang cerita Mbak Yayuk, cerita yang bener-bener terdengar hampir seluruh UGM. Ceritanya tuh Mbak Yayuk adalah hantu mahasiswa abadi yang skripsinya ditolak-tolak terus sama dosen, sampai akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Kalau seandainya kalian apes, kalian bakalan ketemu wanita berbaju vintage kayak gitu, kayak zaman dulu. Itu bener, kalian lagi apes, itu ternyata Yayuk, Mbak Yayuk. Dan ada suatu ketika CCTV menangkap penampakan Mbak Yayuk di Fakultas Ekonomi. Cerita tersebut tuh sudah menjadi buah bibir sangat turun-menurun di kampus tersebut dan di Fakultas Ekonomi tersebut. Yang ketiga, jenazah ujian praktek Fakultas Kedokteran. Suatu ketika ada gerombolan mahasiswa kedokteran yang ingin praktik. Jadi kalau mereka sadar praktik kan pasti ada latihan-latihan gitu kan. Dan malamnya ini orang-orang yang mahasiswa kedokteran ini didatangi oleh sosok bapak-bapak yang umur 30-an dan memberikan soal kepada mahasiswa tersebut, soal-soal kayak praktik kayak gitu, apa yang bakal dibahas gini. Dan bapak itu hilang. Besok ya, ternyata pas dibagikan oleh dosen, soal-soal yang diberikan oleh bapak tersebut tadi malam itu hampir bener-bener 100% sama yang dikasih dosen yang hari ini. Kaget bukan payang, tiba-tiba pas dibuka jenazah yang dipakai untuk praktik, ternyata itu bapak-bapak yang ngasih kertas ujian tadi malam. Gila nggak? Kayak
mau seneng dapet, mau seneng kita tahu materi yang, mau seneng juga takut juga gimana. Kalau kata gue, ya lu ngapain sih di kampus sampai malam-malam kayak gitu. Ini udah jadi omongan yang sering banget dibahas di fakultas kedokteran. Gue mau nanya deh, kalau kalian yang nonton ini orang-orang fakultas kedokteran atau nggak dokter, emang kalau misalkan seandainya praktik kayak gitu pakai mayat asli atau kayak patung kayak gitu sih? Tahu kan kalau misalkan kayak kita ada tuh di kelas-kelas IPA, ada tuh kayak bentuk-bentuk organ-organ tubuh bohongan kayak gitu. Apa beneran memakai mayat yang sudah difermentasi? Gamelan di gelanggang mahasiswa. Kalau kalian mahasiswa UGM, kalian tahu gelanggang ini sering banget dipakai untuk aktivitas-aktivitas kegiatan mahasiswa. Dan kalau siang tuh gelanggang ini kayak biasa aja, biasa sering dipakai, kagak ada tuh yang namanya misis kayak gitu. Ya iyalah kalau makan siang, kalau siang setan muncul kagak bakalan takut. Dia nunggu malam, nunggu bulan muncul, matahari terbit. Kalau kalian datang siang biasa aja, coba kalian datang malam hari, itu suasana makin mencengkam. Penunggu gelanggang tersebut adalah kuntilanak, kakek-kakek dan laki-laki dewasa yang tubuhnya tuh besar banget. Dan kalau seandainya mereka lagi beraksi nih, gamelangnya bunyi coy, kayak neng neng neng, mampus. Kayaknya gue juga kalau misalkan seandainya ada kayak gitu nggak mungkin di kampus sih, gue mendingan pulang dah, ngerjain tugas mendingan di rumah. Kelima, foto di tulisan UGM. Ini horor dari segala horor sih. Konon katanya mahasiswa yang sedang menjalani studi di situ, kalau dia nggak mau kuliahnya terhambat, dia nggak boleh foto di tulisan UGM yang ada di depan itu. Katanya konon kalau seandainya kita foto, kita bakalan diperlama untuk kelulusannya gitu. Jadi itu banyak banget yang foto-foto tuh abis wisuda. Jadi ya kalau misalkan wisuda kan nggak mungkin kan dia disuruh balik lagi. Itu aja cerita dari gue. Menurut kalian mana yang mitos-mitos yang paling serem? Kalau menurut gue sih mitos Mbak Yayu, karena Mbak Yayu itu konon katanya sering memunculkan diri. Terus kalau itu kan di dalam fakultas ya. Kalau misalkan Mbak Rohana, kalau Mbak Rohana kan itu di luar gedung. Jadi gue kayaknya lebih serem Mbak Yayu karena dia ada di fakultas ekonomi. Kalau kalian mahasiswa UGM atau lulusan UGM, please komen di bawah. Dan sampai jumpa di hari Selasa. Arigatou gozaimasu. Terima kasih.